Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Rizky Samratul Kolbi. Saya mahasiswi dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, semester 2 kelas B. Nah, di sini saya juga salah satu anggota dari kelompok 3 mata kuliah PPKN, di mana kami akan membahas tentang asal ideologi, sejarah ideologi, dan tujuan akhir ideologi. Adapun anggota kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Hasti Nur Faidah, yang kedua Neng Rizky Samratul Kolbi, yang ketiga Muhammad Fikri, dan yang terakhir adalah Idham Hamzah. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang sejarah ideologi. Untuk sejarah ideologi itu sendiri, ada beberapa keputusan politik yang berpengaruh terhadap lahirnya Pancasila. Yang pertama ialah pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, untuk kata BPUPKI sendiri mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Dan untuk tujuan BPUPKI itu sendiri ialah membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI inilah yang menjadi sejarah Pancasila sebagai dasar negara, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 33 pembicara pada saat sidang BPUPKI. Oke, pada sidang BPUPKI yang pertama ini pun ada 3 tokoh yang mengusulkan ide atau gagasannya untuk dijadikan dasar negara Indonesia. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Beliau ialah salah satu tokoh penting kemerdekaan Indonesia. Beliau mengusulkan dasar negara yang disampaikan dalam pidato tidak tertulis saat sidang BPUPKI pertama, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Setelah itu beliau juga mengusulkan rumusan 5 dasar. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah rumusan 5 dasar yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Yang selanjutnya adalah Supomo. Beliau juga merupakan tokoh kemerdekaan, dan dasar negara yang diusulkannya ialah 1. Paham persatuan. 2. Perhubungan negara dan agama. 3. Sistem badan permusyawaratan. 4. Sosialisasi negara. 5. Hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Kemudian, tokoh terakhir yang mengusulkan dasar negara itu ialah Insinyur Soekarno. Pada sidang BPUPKI yang pertama ini, beliau mengusulkan 5 poin yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, hasil usulan dari 3 tokoh tersebut ditampung dan kemudian dibahas lagi pada ruang lingkup yang lebih kecil, di mana panitia yang merupakan bentukan BPUPKI ini disebut dengan panitia 9,
karena mungkin membentuk sebuah dasar negara itu terlalu luas ya jika dibahas pada sidang pertama dengan orang-orang yang banyak. Maka dari itu dibuatlah ruang lingkup yang lebih kecil yang dinamai dengan Panitia 9. Lanjut, sejarah ideologi yang kedua adalah Panitia 9. Nah, mengapa disebut Panitia 9? Karena memang anggota panitia tersebut 9 dan mereka berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, di mana ada rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta tersebut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang ketiga ialah sidang BPU PKI 2 yang dilaksanakan pada 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, sidang ini bertujuan untuk membahas hasil kerja Panitia 9. Maka dari itu, BPU PKI mengadakan sidang kedua sebagai tindak lanjut. Nah, yang pertama, sidang kedua ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu Kesepakatan Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta, itu sudah ditetapkan. Nah, yang kedua ialah negara Indonesia berbentuk negara republik. Hal ini merupakan kesepakatan 55 suara dari 64 orang yang hadir pada saat sidang BPU PKI yang kedua tersebut. Nah, yang ketiga kesepakatannya adalah mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur sampai Malaka. Dan yang terakhir pembentukan 3 panitia kecil sebagai panitia perancang Undang-Undang Dasar, panitia ekonomi dan keuangan, dan panitia pembela tanah air. Nah, pada saat itulah akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah kemerdekaan, BPU PKI diganti oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mungkin saya menjelaskan hanya 3 poin dari sejarah ideologi ini, karena selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Piki untuk melanjutkan sejarah ideologi yang lainnya. Nah, mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih sangat banyak kesalahan, dan semoga bermanfaat juga untuk kalian. Dan yang paling penting itu saya ingin berpesan untuk selalu tetap jaga kesehatan, tidur yang cukup, jangan begadang-begadang meskipun banyak tugas ya. Pokoknya stay healthy supaya kita bisa cepat ketemu lagi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.